Gimana? Ada nggak proses kita menjelaskan atau presentasi RPS yang kita ajarkan? Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena biar satu tidak tumpang tindih, dua siapapun dosennya, ketika RPS-nya sudah jadi satu, maka tidak akan ada lagi yang mengklaim mata kuliahnya hilang, ya? Atau tidak bisa ngajar, atau nah, yang paling repot, ngajar tidak ada indikator pencapaian pembelajaran. Karena kita ngomongnya kemana-mana, ngajarnya kemana-mana, ketemu idenya saja. Karena dasar satuannya adalah RPS. Nah, bagus buat kita, mungkin saya yakin sudah setiap awal semester Prodi melakukan presentasi RPS yang dapat seluruh dosen. Jadi, oh ini sudah keluar mata kuliahnya di sini, tak perlu keluar lagi, karena nggak boleh mengulang mata kuliah, karena capaian belajarnya pasti berbeda. Ya itu harus kita jelaskan. Ya, dulu ada misalnya mata kuliah ngajar metode penelitian, karena dia senangnya kualitatif, setiap ketemu bahasa RPS-nya kuantitatif, kemudian diajarkan ke kualitatif. Jadi selalu sudah mengarahkan penelitian mahasiswa harus kualitatif. Hanya bingung mahasiswanya protes. Kenapa ini RPS-nya kuantitatif ini masih diajari kualitatif? Jadi catatan. Dan wajib kita untuk menguasai. Ketujuh, pelibatan mahasiswa ini biasanya muncul ketika kita butuh implementasi. 8, kompetensi dan profesi mata kuliah kita cek kenapa dalam penyesuaian Kemendikbud nomor 53 tahun 2023. Tadi yang kewajiban dari asosiasi misalnya publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi oleh Kemendikbud itu dihapus untuk magister. Persoalannya kalau itu dihapus, ini bahasnya banyak. Apa contohnya? Dalam aplikasi ada luaran mahasiswa. Kalau luaran mahasiswanya nggak ada publikasi, habis itu nilainya tadi. Makanya kemudian Kemendikbud tidak berlaku sekarang, pasti akan berlaku masanya. Jadi contoh-contoh yang perlu kita sepakati, termasuk jumlah mata kuliah, jumlah SKS dalam mata kuliah. Ketiga, ban SKS. Pada SKS dulu kan satu SKS itu 50 menit kelas, 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas belajar mandiri. Ya. Sekarang nggak ada lagi ukuran begitu. Termasuk capaian pembelajaran, yang sikap pengetahuan, perangkat umum, perangkat khusus itu sudah berubah. Oke, ini mata kuliah wajib NIK yang sebelah kanan. Kalau yang bawah itu sarjana, ya dari nasional. Kita punya 6 juga mata kuliah sarjana wajib untuk S1 dari Aswito, tapi untuk yang NIK yang kanan itu 3 mata kuliah 1 kewajiban dan belum diubah sampai hari ini. Kita Kemendikbud belum beda. Oke, ini sudah saya jelaskan tentang kompetensi dosen. Baik Bapak Ibu, nanti pasti Bapak Ibu akan punya yang disebut dengan roadmap penelitian dan PKM Prodi. Penelitian yang tidak sesuai dengan roadmap Prodi, maka semestinya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak cukup pencapaian luaran pembelajaran yang menyesuaikan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran plus kompetensi utama dosen dan mahasiswa. Oke, ini tambahan saja pembelajaran kekinian. Istilahnya sekarang sudah mulai berubah. Ya. Kalau baru kita kenal PBE, maka sekarang ada istilah student engagement. Bagaimana pembelajaran student engagement untuk mahasiswa S2? Makanya menarik Bapak Ibu, belajar nanti untuk S2 tidak mesti harus ada di kelas, karena tidak dibutuhkan kelas. Saklek harus di kelas, tidak. Bisa belajar di manapun, termasuk belajar di bioskop. Boleh. Selama memang itu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kalau anak-anak aplikasi sarjana bicara tentang media, tentang film, tapi dosennya nggak pernah ngajak nonton film, gimana caranya mengklaim mahasiswanya tahu tentang film, menganalisis film itu baik dan tidak. Didapatkan di mana? Bisa nonton filmnya di kelas, bisa nonton filmnya di rumahnya. Jadi itu hal-hal yang kreatif kita bisa lakukan. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, kelas magister itu masih seperti S1, ada kelasnya.
ya. Tapi begitu di S3 mereka tidak punya kelas, mereka punya hanya ruang belajar mandiri. Jadi separuh ruang seperti ini, separuh itu satu supervisor dia punya 6 meja, kira-kira begitu, sesuai bimbingannya. Pulang kemudian tiap hari dia kasih tugas siapa yang mau baca apa yang dibaca oleh mahasiswa. Jadi siang pulang pelaporan atau perkembangan dari kayak begitu modelnya kalau yang di S3. Tapi kalau yang di kita ini juga perlu catatan ya, karena di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 sepertinya akan, kalau itu diberlakukan mungkin seperti di komputer juga harus melakukan perubahan karena tetap ada klasikan yang untuk doktoral. Itu contoh-contoh diskusi. Ini itu poin kita. Saya merasakan di kelas itu enak, belajarnya itu nyaman karena pernah didapat satu tempat, sudah dievaluasi, besok kerjain apa, bukunya apa yang dibaca, kemudian sorenya laporan. Short description aja apa yang dikerjakan, dan itu selalu mendukung dengan disertasi yang kita lakukan. Kalau di kita bisa jadi magister kita nggak punya ruang belajar khusus, ruang duduk untuk belajar diskusi mahasiswa magister, karena biasanya bercampur dengan mahasiswa sarjana. Mana-mana seperti itu belajar, karena kita satgas mungkin belum disiapkan, ya. Tapi ini penting. Itu bisa membangun student engagement. Ya, kemarin ketika saya diajak Mbak Nisa ke mana itu ke lab ya, di depannya ada ruang masuk itu ada ruang kayak apa namanya ya, ruang terbuka buat diskusi itu ya. Itu contoh yang menarik. Itu yang punya ide keren. Jadi bisa menunjukkan bahwa ada tempat diskusi untuk mahasiswa. Tapi pas saya lewat kosong. Saya lewat kosong itu belum dimanfaatkan. Nah, saya kira pagi ya. Pulangnya juga masih kosong. Kalau udah siap. Jadi ini belum dimanfaatkan, kecuali ada ngobrol akan bareng di situ atau buka laptop. Jadi mestinya kalau kita punya. Nanti kalau Bapak Ibu membuat, karena kan kalau manajer mau bikin bebas ya, bikin prodi baru doktor harus ada syarat di dalam evaluator buka prodi baru. Punya ruang belajar mandiri buat mahasiswa pasca doktor. Ini yang tadi saya diskusikan dengan Bapak Ibu. Ketika kita bicara tentang mata kuliah tampil ya, konsentrasi, karena Bapak Ibu kalau tidak salah menyebutkan ada dua, yang itu tidak muncul di profil lulusannya, cyber atau sorry, government public relations dan media studies, media sosial. Apa? Berkomunikasi. Peminatannya apa? Gak ada. Artinya akan melihat misalnya ketersediaan SDM. Makanya tadi saya katakan, kalau profilnya bahasa kasar saya sebagai orang tua ya, profilnya 4, dosennya 6 yang kompetensi utama, berarti satu profil disupport oleh 1,5 dosen. Kalau itu dosen nggak bisa dipecah, berarti ada satu profil yang akan di backup oleh 1 dosen saja. Berarti dosennya support. Itu versi saya, versi orang tua. Lebih repot lagi ketika kemudian ngajarnya dari A sampai Z hanya 1 dosen. Luar biasa itu sih. Jadi apapun kata dosennya adalah dia diwajib. Nggak ada tim teaching misalnya. Ya, walaupun ada RPS, tapi kan dosen beda. Karena begini, saya tahu betul. Dosen itu ada yang mau ngajar itu dia baca 30 buku referensi, 30 jurnal referensi, artikel bisa lebih dari 40, ada 100 referensi yang dibahas untuk kita menyiapkan materi itu. Tapi ada juga dosen yang ngajar referensinya cuma 1 atau 2 atau 3. Artinya pembandingnya dosen yang 100 referensi dengan yang hanya 3 referensi pasti beda. Contoh sih, rekognisi kita sudah cek tadi. Integrasi sudah, RPS jelas, integrasinya dibuktikan di situ. Banyak di antara kita yang luar penelitian publikasi dosen itu tidak dicantumkan dalam RPS.
Jadi kita cross check. Apakah betul bahwa RPS kita yang tidak menyebut referensi kita sebagai hasil karya yang dipelajari wajib dipelajari oleh dosen? Seperti yang saya jelaskan kemarin, saya tidak boleh mengajar metode penelitian jika saya tidak punya buku tentang metode penelitian. Sederhananya seperti itu. S2, apakah butuh OBE? Ya, karena sekarang kan soalnya OBE hanya S1 ya. Bahkan magister pun bisa menggunakan OBE. Yang belum itu diskusinya adalah keluaran hasil karya tugas akhir mahasiswa. Apakah sama dengan mahasiswa sarjana? Ini harus kita cross check. Kan selalu bentuknya tesisnya. Apakah boleh menggunakan aturan yang berubah? Di Permendikbud nomor 53 ada kemungkinan tidak harus bentuknya tesis karena disebutnya sebagai tugas akhir, bukan tesis. Oke, itu beberapa poin Bapak Ibu yang saya sudah perlu saya baca. Nanti diskusinya di isian kurikulum. Kita mulai dari mana? Poin kita, poin yang mulai dari basic. Basicnya adalah bagaimana kita menyusun isi profil lulusan dan capaian pembelajaran buat mahasiswa kita. Kalau proses ini belum selesai, Bapak Ibu, kita masih berdiri di fondasi, maka kita akan kebingungan untuk menentukan metrik kurikulum, peta kurikulum yang akan kita bangun. Kita mau berikan apa? Kita mau jadikan apa? Kompetensi utama apa yang diberikan kepada mahasiswa kita ketika kita tidak punya arah tujuan yang ingin dicapai. Teknisnya, misalnya nanti di kurikulum yang saya kemarin, kita bisa tunjukkan mungkin nanti scamming saja, cepat saja. Misalnya kenapa di prodi MIK ini semua materi di luar semester 1 itu isinya seminar. Pertanyaan saya tadi adalah apakah seminar itu sebuah mata kuliah atau bentuk pembelajaran? Boleh tidak bentuk pembelajarannya tidak harus seminar? Artinya mata kuliah itu tidak harus di seminar. Nah, kalau mau kita sikapi Bapak Ibu, maka sebenarnya kita bisa mereview, merujuk dari misalnya ini kita lihat kurikulum. Salah satu kurikulum yang ada di dunia, ya kita rujuk, misalnya kita searching, bisa nggak searching di Google aja, nggak Google saja dulu. Oke. Salah satu referensi perkembangan kekinian yang mungkin itu sudah kita butuhkan. Seperti yang kemarin saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa di kampus di Amerika Serikat, ya, prodi komunikasi keluarga itu sudah ada sendiri. Prodi tentang intercultural communication ada sendiri, ya, sudah sedemikian maju dan detail mereka menyebutkan itu. Oke, coba dicek kurikulum Master of Communication, ya. Kurikulumnya pakai bahasa Inggris, Mas. Juri. Itu boleh ke atas, atau ke dulu, atau ke university, boleh. Oke, jangan pakai yang Indonesia, introvert aja tambahin. Universitas itu, universitas itu. Itu. Oh, kita lihat Bapak Ibu, misalnya mana yang mau kita ambil? Buat review saja Bapak Ibu, gampang saja. Kata saja. Terus ini pihak beberapa artinya berkata ada pesan Bruno, ini member ada bisa kita cek atau break. Kalau dia boleh. Ini, ya, coba tuh. Kita boleh mereverse kurikulum biar kita
April, ya Bapak Ibu, kita lihat salah satu ambil saja, salah satu contoh bagaimana master ya. Ya, kita lihat misalnya Bapak Ibu punya reverse kurikulum dunia, misalnya kita padankan dengan apa sih isinya? Terus, ya, ini Bapak Ibu ya tetap ya, kita lihat misalnya mulai dari, jadi perkuliahannya kita lihat per musimnya, kita lihat atau kita semester kita di atas, oke ya, course veritasnya, polnya ada strategi komunikasi management misalnya, kita lihat digital komunikasi strategi, complaint communication, industry insider. Ini kayak supaya cocok industri insider ada Pak. Bisa, ya kan? Terus ke bawah, lihat ada communication insight, kayak metode penelitian, authentic leader, digital media analytics. Ya, bawah lagi elektif ini kayak kita menjalankan seminar. Ya, jadi ada reverse kurikulum yang kita bisa rujuk, oh kayak gitu toh punyanya mana ini? Columbia. Balik Mas, coba balik kita cari yang lain. Tadi ada Melbourne, kita cek Melbourne, coba ini global media, kita cek di sini. Oke, terus di kurikulum terus kita bawa di kurikulum program studi tambah Bill Einstein. Ada kita boleh betul yang kos, bukan kos. Saya ini ketemu di University of Amsterdam. Kalau enggak searching aja di WB. Ini ada Amsterdam, ya. Amsterdam ini approvalnya minimal masuk bukan lagi 550, tapi 600. Jadi kalau ayo 7 dia, nggak mau 65. Tercek aja bintang itu communication university, communication kasih bintang. Di sini kasih bintang, ini kasih bintang. Oke. Kasih bintang saja bintang. Ya, terus University of Amsterdam ini disebutnya dengan of Amsterdam. Saya lupa, kalau enggak boleh saya. Ya, itu ya Pak. Kita lihat misalnya Bapak Ibu di sini. Terus ke atas. Nah ini Master of Communication Science, kita lihat ke atas terus. Nah kita lihat materinya bisa lihat. Ya, ada yang ini punya track kalau kita sudah peminatan, ada corporate communication, government communication, persuasive communication, political communication. Kalau kita klik salah satu misalnya corporate. Ke atas. Tapi ada apa namanya? Ada ininya, apa namanya? Cost-nya. Ya. Artinya kita punya beberapa rujukan. Kalau di Amerika banyak sekali kurikulum yang bisa kita review yang diubah dengan kita sekarang ini. Dan itu bisa dibuka kayak tadi misalnya yang di grade itu kita lihat kurikulum per tahun 2023. Jadi yang terkini, the latest kurikulum. Dan itulah kira-kira Bapak Ibu yang menggunakan kita untuk merujuk review apakah kurikulum kita masih mau yang tahun 2018. Ada masukan dari asosiasi hanya di tahun 2022 Maret, atau Bapak Ibu boleh merujuk yang kurikulumnya nanti akan kompatibel dengan kurikulum dunia.
Nah, salah satu poinnya Bapak Ibu bisa melihat di World Training University, misalnya mau diambil yang skalanya 200 besar misalnya, ambillah salah satu yang kita reverse itu, kemudian kita rujuk, boleh, itu memudahkan kita untuk membandingkan. Meskipun nanti ketika kita menyebut petanya, kurikulumnya, maka akan disesuaikan dengan rekognisi kompetensi utama Bapak Ibu sebagai dosen. Itu aja mungkin alatan review kita. Nanti kembali ke kurikulumnya. Ya, yang ini kita lihat di kurikulumnya. Kita lihat Bapak Ibu. Poin pertama yang saya komentari, ya kurikulumnya. Ya, ini kita lihat dari visi. Balik ke visi. Oh, ada ini, ada lagi. Ini scientific fiction-nya belum muncul karena yang muncul yang terkemuka dan martabat ini adalah program kita dan komunikasi. Betul ya? Bukan luarannya. Dalam bahasa akreditasi, scientific fiction itu basicnya outcome based. Jadi harus lulusannya ya terkemuka dan martabat. Itu satu kata saya tadi yang di saya. Kedua, ini kita menyebutkan masih di Indonesia. Tahun 2012 kita untuk dikenal di masyarakat ekonomi Asia. Artinya sudah harus go internasional. Kemudian bidang komunikasi, lagi ada kata-kata khususnya pasangan pada. Nah, berarti sudah spesifik, sangat spesifik. Artinya tidak mungkin kan kalau modelnya begini, kita sudah ada kata-kata khusus, ada penekanan, kita lihat di profil bawah. Ya, terus profil. Ya ini, ternyata yang bicara tentang government public relation-nya tidak ada. Itu yang saya katakan tadi kurang sinkron. Karena di sini akademisi, peneliti, konsultan. Saya cek satu deskripsi konsultan misalnya tidak ada tentang kehumasan. Peneliti, komunikasi ini general, tidak kehumasan. Artinya isinya, profilnya, tidak teks. Ya, ini poin utama sebenarnya. Nanti ketika kita bicara, terus berapa di kurikulum di halaman bawah. Terus sampai. Nah, terus di metrik kurikulum. Ini di Permendikbud nomor 53 SS data ya. Sikap pengetahuan dan serinci ini terus jauh tuh. Oke, ini di nomor yang atasnya nah ini dia Bapak Ibu mata kuliah pilihannya 6 persediaan 16, betul ya, mata kuliah pilihan persediaan 16 dan 1 sampai 4 sampai 13 bentuknya seminar. Dasar komunikasi tidak diberikan di magister dalam komunikasi, adanya di mana? Di sarjana dalam komunikasi. Di sini masih ada mata kuliah, coba teks dari awal yang berbunyi dasar, misalnya public speaking. Untuk S2 masih butuh diberikan public speaking. Contoh. Kemudian dari satu dari atas, lihat yang mungkin sama dengan di persoalan nama juga Bapak Ibu. Saya nanya, untuk S1 apakah sama namanya filsafat dan etika komunikasi? S1 apa saja? Tidak ada etika. Berarti kalau mereka komunikasinya